Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita membahas soal-soal tentang hidrolisis garam yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, jika ada adik-adik yang belum sempat mengerjakan soalnya, jangan lupa kerjakan dulu sebelum cek video ini. Oke, yang pertama tentang hidrolisis garam, indikator fenolftalin atau disingkat dengan PP akan berubah warna dari tak berwarna jadi merah dalam larutan. Nah, sebelumnya kita pas belajar asam basa masih ingat indikator PP adalah salah satu jenis indikator asam basa. Warnanya ketika tak berwarna berarti pH-nya itu asam atau di bawah pH-nya kecil dari 8. Berarti dia dianggap netral atau asam nanti. Tapi kalau warnanya merah berarti pH-nya itu besar dari 10. Nah, jadi kalau di sini katanya indikatornya berubah warna dari tak berwarna jadi merah, berarti pH yang kita inginkan adalah pH yang besar dari 10. Besar dari 10 itu adalah ciri-ciri pH larutan yang bersifat basa. Nah, berarti larutan yang bersifat basa yang mana? Coba cek opsinya satu-satu. Nah, yang A, K2CO3. Nah, K2CO3 ini kan garam, bukan H, tidak ada H plusnya, nggak ada OH-nya ya, berarti dia bukan asam, bukan pula basa, tapi dari rumusnya kita tahu dia garam. Nah, garam K2CO3 berasal dari apa? K2CO3. K2CO3. K2 itu dari K plus di KOH. Nah, KOH masih ingat masuk ke basa kuat atau lemah? Ya, dia basa kuat. Sedangkan CO3 itu berasal dari asam karbonat atau H2CO3. Nah, yang mana KOH itu tadi basa kuat, sedangkan H2CO3 asam lemah. Basa kuat ketemu asam lemah akan membentuk garam. Garam yang bagaimana? Garam yang terhidrolisis sebagian sifatnya sesuai dengan yang lemah, berarti garam bersifat basa. Nah, kalau garamnya bersifat basa, otomatis pH-nya di mana? pH-nya akan lebih besar dari 7 atau mungkin mendekati angka 10. Maka sesuai untuk soal ini, kalau nanti garam basa ketemu fenolftalin sebagai indikator asam basa, maka warnanya akan menunjukkan warna merah. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Namun, kita juga perlu cek jawaban lain, apakah cuma A yang betul. Coba kita lihat. Yang B, H2SO4. H di depan itu adalah ciri-ciri senyawa asam. H2SO4 itu adalah senyawa asam kuat. Nah, karena dia asam kuat, otomatis kalau kena PP warnanya yang nggak berwarna. Kalau kita pengen basa, berarti bukan. Lanjut, yang keempat, NH4, yang C ya, NH4Cl. NH4, kalau diingat lagi, ini dari basa NH4OH, yaitu basa lemah. Cl itu dari asam kuat, HCl. Berarti asam kuat plus basa lemah terbentuk garam bersifat asam. Berarti dia garam yang bersifat asam. Nah, yang D, CH3CuOH. Nah, CH3CuOH itu punya H plus di sini. Ini dia. Nah, ini adalah rumus kimia asam cuka. Berarti ini termasuk asam yang lemah. Walaupun demikian, kalau dengan PP tetap saja dia tidak akan memunculkan warna. Berarti dia bukan yang kita harapkan di soal ini. Yang E, NaNO3. NaNO3 nggak ada asam, nggak basa juga ya. Tapi kita Na itu dari NaOH termasuk basa kuat, sedangkan NO3 dari asam HNO3 yang juga asam kuat. Otomatis sifatnya netral. Nah, kalau netral tentu saja pH-nya 7. Jadi nanti indikatornya juga tetap tidak berwarna. Nah, itu nomor 1. Nah, cek lagi nomor 2. Di sini katanya, larutan zat berikut yang dalam air mempunyai pH paling kecil. Nah,
pH paling kecil yaitu berarti pH yang mendekati 1 kalau bisa. Tapi kalau semuanya garam nanti palingan pH-nya itu yang penting pH-nya di bawah 7. pH paling kecil berarti pH yang kecil dari 7 dan dia semakin asam. Semakin asam suatu zat berarti semakin rendah pH-nya. Nah, kita lihat dulu opsinya ada asam nggak? Atau ada basa nggak? Atau garam justru? Yang A, CH3COO-Na. Nah, CH3COO-Na di situ ada CH3COO. Tadi dari sini ya, dari opsi D yang nomor 1 itu asam lemah. Berarti ini asam lemah. Ketemu Na, NaOH, jangan lupakan itu basa kuat. Asam lemah ketemu basa kuat ya terbentuk garam yang bersifat basa. Berarti pH-nya gimana? Ya pH-nya besar dari 7. Berarti bukan itu opsi jawaban yang kita harapkan. Nah, coba lihat nomor B. Yang B, NH4 2 kali. NH4 itu kita udah tahu tadi ya, berasal dari basa NH4OH yang sifatnya basa lemah. Sedangkan SO4, ini SO4-nya tinggal ya. SO4 itu berasal dari asam kuat yaitu H2SO4. H2SO4 sama seperti opsi B tadi, dia asam kuat. Asam kuat berarti nanti basa lemah plus asam kuat terbentuk garam bersifat asam. Garam asam berarti pH-nya emang kecil dari 7. Berarti untuk sementara kita bisa ambil jawabannya B. Namun kita juga perlu mencek jawaban lain, siapa tahu ada yang lain opsinya. Cek yang C. Di C itu ada K. Ingat K dari KOH, berarti itu basa kuat. CN dari HCN, CN minyak, berarti dari asam lemah. Basa kuat, asam lemah ya terbentuk garam bersifat basa seperti yang opsi A tadi yang ini. Sama. Nah, yang D, NaCl, ini udah sering ya. Ini garam dapur. Garam dapur itu dari NaOH, basa kuat, dan Cl dari HCl, asam kuat juga. Nah, kuat-kuat ya bersifat netral. Yang terakhir, yang E, CH3COO, itu dari CH3COOH, asam cuka tadi, sifatnya asam lemah. NH4 itu dari basa NH4OH yang juga sifatnya lemah. Lemah-lemah berarti bisa jadi dia asam, bisa jadi dia basa, bisa jadi dia netral. Tergantung nilai Ka dan Kb-nya. Nah, berarti untuk nomor 5 yang E ini kita butuh data Ka dan Kb. Tapi sekadar informasi, Ka dan Kb CH3COOH dan NH4OH itu mirip. Sehingga garam ini itu agak lebih netral. Berarti bisa dianggap netral karena Ka-nya hampir sama. Oke, itu untuk nomor 2. Lanjut kita cek nomor 3. Nomor 3 di sini ada garam berikut yang mengalami hidrolisis sebagian. Nah, ingat, hidrolisis yang sebagian itu berarti ada sebagian dari garam itu yang bersifat lemah. Sebagian lagi kuat, berarti berasal dari asam lemah plus basa kuat, atau sebaliknya asam kuat plus basa lemah. Kalau lemah-lemah nanti itu tidak, lemah-lemah itu berarti sempurna ya, bukan sebagian. Kalau kuat-kuat itu tidak terhidrolisis sama sekali. Berarti di sini kita butuh cari yang berasal dari asam lemah plus basa kuat. Nah, kita cek satu persatu opsinya. Natrium, rumus kimia natrium jangan lupa itu Na. Klorida, Cl, NaCl udah kita bahas tadi, dia garam yang netral tak terhidrolisis. Tidak ya. Kemudian kalium nitrat, kalium itu K. Nitrat NO3. Jadi jangan lupa ya, daftar asam kuat dan basa kuat KOH dan HNO3 itu sama-sama kuat, berarti juga tidak terhidrolisis. Lanjut, amonium asetat. Nah, amonium itu rumus kimianya NH4+. Nah, asetat itu CH3COO
COO, atau kita boleh letakkan amoniumnya di sebelah O ini di belakang, itu boleh. Nah, tadi udah kita bahas pada sebelumnya, NH4COO ini, CH3COO ini adalah dari basa lemah plus asam lemah. Sama-sama lemah, sama seperti soal sebelumnya. Ini dia yang E ini. Kalau sama-sama lemah, otomatis dia terbentuk garam yang terhidrolisis sempurna atau total. Nah, kemudian yang D. Yang D itu ada kalium sulfat. Kalium itu K. Sulfat itu SO4. Tapi SO4 itu muatannya -2. Jadi K-nya ada 2 supaya jadi +2. K2SO4 itu berasal dari KOH dan SO4 dari H2SO4. Asam kuat H2SO4 dan basa kuat KOH, berarti sifatnya netral, tidak terhidrolisis. Berarti jawabannya bukan D. Berarti kemungkinan besar jawabannya E ya. Kita cek dulu. Kalium tadi masih K, kuat ya, ini basa kuat. Dan sulfida. Sulfida itu S-2. Ini dari asam sulfida H2S. Ini asam lemah. Nah, rumus kimianya itu adalah K2S. Nah, asam lemah dari H2S dan basa kuat dari KOH membentuk garam K2S. Sifatnya bagaimana? Lemah plus kuat, berarti nanti terhidrolisis sebagian, yaitu bagian yang lemahnya ini. Berarti opsi jawaban untuk nomor 3 adalah E. Nomor 4, cek lagi. Larutan natrium asetat. Natrium asetat. Tadi kita punya amonium asetat. Nah, natrium Na, asetat CH3COO-. Berarti kita gabungkan natrium dan CH3. Biasanya kita dahulukan CH3-nya ya. CH3COO- tambah natrium Na plus hasilnya CH3COONA. Ini namanya garam. Nah, garamnya bersifat apa? Nah, ingat, garam ini nanti bisa jadi asam atau basa tergantung kekuatannya. Ini dari basa kuat, ini dari asam lemah. Nah, yang sifatnya berarti nanti bersifat, ini bersifat basa. Garam basa. Oke, cek lagi. Peristiwa, hal ini oleh peristiwa apa? Kenapa natrium asetat itu bersifat basa? Kenapa dia basa? Ya, karena ada reaksi antara ionnya dengan air. Nanti ada reaksi CH3COO- tambah H2O. Ingat, H2O itu punya H+ dan OH-. H+-nya akan diambil oleh ion yang negatif. Jadi terbentuk CH3COOH plus ion yang belum diambil dari air adalah OH-. Makanya dia bersifat basa. Nah, berarti kenapa dia bersifat basa? Karena reaksi hidrolisisnya, bukan ionisasi. Ionisasinya cuma terbentuk ion doang, nggak ada hubungannya dengan basa. Disosiasi itu sama, penguraian. Dehidrasi itu reaksi dengan pengeluaran air. Dehidrasi itu kebalikan dari hidrasi. Hidrasi itu berarti penambahan air. Oke, itu nomor 4. Nomor 5. Garam berikut yang mengalami hidrolisis sempurna. Tadi kita yang sebagian, sekarang yang sempurna. Sempurna berarti berasal dari asam lemah dan basa lemah. Sama-sama lemah. Cek satu-satu. NH4. Ingat, kuat atau lemah? NH4 tadi basa lemah. S udah kita bahas pada soal sebelumnya, H2S itu asam lemah. Lemah-lemah sempurna? Iya, sempurna. Berarti jawabannya A. Langsung dapat jawabannya ya. Tapi kalau mau cek jawaban berikutnya kita boleh. NaCl ini udah tahu banget nih, ini tidak terhidrolisis. Ini kuat-kuat. Kemudian K2CO3, CO3 itu dari asam lemah. K itu dari KOH basa kuat. Nah, kuat plus lemah berarti parsial atau sebagian. Al OH 3 kali itu basa lemah. SO4 itu asam kuat, tetap dia parsial. Nah, yang E, CH3COO itu asam lemah tadi ya.
Na itu basa kuat, berarti dia juga parsial. Jadi jawabannya kalau dia minta total atau sempurna, jawabannya adalah A. Nah, nomor 6. Garam berikut yang tidak mengalami hidrolisis. Tidak mengalami hidrolisis. Kalau tidak, berarti dari asam kuat dengan basa kuat. Keduanya kuat, nanti sifatnya netral. Nah, cek seperti tadi. Ini udah ada nih yang E, parsial. Udah tahu kita ya, nggak usah cek lagi. NH4Cl. NH4 dia dari basa lemah, Cl dari asam kuat. Asam kuat plus basa lemah tetap dia terhidrolisis sebagian atau parsial, bagian NH4 doang. Na2SO4 itu dari asam kuat plus basa kuat. Asam kuatnya H2SO4, basa kuatnya NaOH. Berarti terhidrolisis? Tidak terhidrolisis. Sama, sesuai dengan opsi jawaban yang kita inginkan. Berarti jawaban kita adalah C. Nah, cek jawaban berikutnya. D dan E. CH3COONH4. Ini udah tahu dari asam cuka, asam lemah. NH4 dari amonium hidroksida, basa lemah. Berarti dia sempurna atau hidrolisisnya total. Dia minta yang tidak ya. Na tadi udah tahu ini ya. Na nggak ada di sini lagi. Oh iya. Na dari NaOH dari basa kuat. CO3 dari asam H2CO3 yang lemah, berarti terhidrolisis bagian yang asamnya saja, sisa asamnya saja. Berarti sifatnya juga terhidrolisis parsial. Oke, itu untuk nomor 6. Oke, lanjut. Next, nomor 7. Larutan garam yang berasal dari asam lemah. Asam lemah dan basa lemah. Wah, lemah plus lemah berarti dia total ya, bersifat asam. Nah, ingat lagi, kalau asam lemah plus basa lemah, dia terbentuk garam terhidrolisis total. Nah, garam terhidrolisis total itu nanti ada 3 sifat kemungkinannya. Bisa asam, bisa basa, atau bisa netral. Nah, kapan dia asam? Jika asamnya lebih kuat daripada basanya. Kekuatan asam itu, walaupun dia termasuk asam lemah ya, kita lihat dari data Ka-nya. Basa juga demikian, dia dari data Kb-nya. Kalau Ka-nya besar dari Kb, berarti sifat garamnya asam. Kalau Ka-nya kecil daripada Kb, sifat garamnya basa. Kemudian kalau keduanya sama, Ka-nya sama dengan Kb, berarti sifat garamnya netral. Nah, ini mudah sekali. Berarti yang bersifat asam yang mana? Lihat aja Ka yang besar daripada Kb, opsinya A. Nah, di sini ada data KH. Nah, adik-adik mungkin ada yang belum tahu KH. KH itu adalah konstanta hidrolisis. Berarti dia sama kayak tetapan asam basa, tapi ini tetapannya untuk hidrolisis. Berarti untuk garam. Nah, tetapan hidrolisis itu nilainya KH sama dengan KW per Ka, kalau dia misalnya nanti untuk hidrolisisnya bersifat basa, atau sama juga dengan KH sama dengan KW per KB kalau yang lemahnya basa. Nah, itu nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk nomor 7 jawabannya adalah A. Yang B, C, D, E itu salah. Yang nomor 8, larutan garam berasal dari asam lemah dan basa lemah masih sama. Asam lemah dan basa lemah sekarang bersifat basa. Tadi bersifat asam. Kalau bersifat asam, Ka besar dari Kb. Kalau bersifat basa itu sebaliknya Kb besar dari Ka. Kita lihat yang Kb besar dari Ka. Jawabannya D. Oke. Terakhir, 9 dan 10. Nah, nomor 9, larutan NH4Cl dalam air mempunyai pH kecil dari 7. Penjelasan yang benar mengenai hal ini. Nah, ingat, kenapa pH kecil dari 7? Berarti karena sifatnya asam. Kalau sifatnya asam, apa yang ada di sana? Berarti ada ion H+. Nah, dari mana ion H+ itu muncul? Lihat, NH4Cl. Ini kan bukan asam, bukan juga basa, tapi garam. Kita ionkan dia dulu.
NH4Cl kalau diionkan terbentuk ion NH4+ dan ion Cl-. Nah, ingat kembali, NH4+ itu berasal dari basa lemah NH4OH. Berarti ini basa lemah Cl- dari asam kuat HCl. Nah, yang mana yang akan bereaksi dengan air? Tentu saja yang lemah ini. Reaksinya NH4+ tambah air H2O membentuk. Nah, H2O punya dua ion, H+ dan OH-. Kalau ion yang kita reaksikan ion positif, berarti dia akan mengikat ion OH- dari air. Terbentuk NH4OH dan menyisakan ion H+, berarti taruh H+ di sini. Nah, ion H+ inilah yang membawa sifat asam. Nah, jadi kenapa dia asam? Karena NH4+ ini akan melepaskan ion H+ dalam air. Kita cek opsinya. Nomor 4. NH4+ menerima proton. Proton itu sama dengan H+ ya. Menerima proton itu kebalikan. Kita justru melepaskan proton. Berarti nomor A salah. Yang B, Cl- bereaksi dengan air. Cl- berasal dari asam kuat. Asam kuat tidak bereaksi dengan air, hanya larut, berarti salah. Yang C, NH4+ menerima H+ dalam air. Melepaskan ya, melepaskan, betul? Ya, sesuai dengan reaksi yang kita buat tadi, berarti opsinya C. NH4Cl larut dalam air, itu nggak ngaruh di sini, tidak ada pengaruhnya terhadap reaksi kita. NH3 mempunyai tata kesetimbangan yang besar. Walaupun dia besar, walaupun dia kecil, kita nggak ngaruh untuk sifatnya di sini. Oke, mungkin nanti lebih tepatnya tuh ke nilai pH-nya saja yang pengaruh. Yang jelas pH-nya adalah pH asam. Nah, nomor 10 yang terakhir, NaCN dalam air bersifat basa. Reaksi yang menunjukkan sifat basa. Kalau adik-adik pengen mudah, kalau reaksi untuk sifat basa pasti menghasilkan ion OH-. Jadi cek aja yang opsinya OH-, cuma ada 2. Dan kita kan pasti dalam air. Dalam air tuh dengan air reaksinya, jangan dengan NaOH. Berarti jawabannya adalah E. Cuman kalau kita pengen penjelasan yang lebih tepat, kalau NaCN itu terion membentuk Na+ dan Cn-. Nah, yang mana yang akan tereaksi dengan air? Yang Na itu dari basa kuat, jangan lupa. Cn dari asam lemah. Yang bereaksi tentu yang lemah. Berarti nanti Cn- tambah air H2O, rumus kimianya, membentuk kesetimbangan dengan air tadi. Membentuk apa? H+ air, ada OH- air. Yang mana yang diambil? Cl- muatannya negatif, berarti mengambil ion H+. Berarti jadi HCN menyisakan ion yang belum kita ambil, ini dia ion OH. Itu dia. Oke, jadi jawabannya adalah E. Nah, itu dia soal-soal latihan yang sudah kita bahas hari ini. Ada 10 soal totalnya tentang konsep jenis-jenis garam pada hidrolisis garam. Untuk kesempatan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.